Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الطلبة، وفي هذه الفرصة جميلة سنتعلم في علم التوحيد. وأنا قمت هنا لأدرس في علم التوحيد بموضوع مكفرات الذنوب. مكفرات الذنوب. أيها الطلبة، اسمعوا من السنة الأولى حتى النهائية. لابد عليكم أن تحفظوا وكذلك أن تلاحظوا ما أقول وما أشرح مع على السبورة. وأتكلم تارة باللغة الأندونيسية وتارة باللغة العربية، لذلك لتسهيلا لي وتفهيما لكم وأنطق تارة عربية وتارة إندونيسية. أيوة، كل إنسان يعيش في هذه الدنيا له خطأ، ولا يمكن الناس أو الإنسان يعيش في هذه الدنيا لا يخطأ ولا نسيان له، لا يمكن هذا. لذلك كل إنسان يعبدون الله ومن بعدهم يعصون الله. وكذلك والآن كتبت على السبورة المعصية. كل إنسان يعمل المعصية. الآن ما معنى المعصية الأول؟ أولا سأشرح معنى المعصية. معصية خلاف الطاعة، سواء كان تركا لأمر أو ارتكابا لنهي. الطاعة خلاف الطاعة ضد من الطاعة. المعصية نفهم ضد min ta'ah, kebalikan daripada ketaatan. Taat itu patuh tunduk kepada perintah Allah. Tapi kalau definisi maksiat sebaliknya, tidak taat terhadap perintah Allah. Contoh, la nusalli, amara Allah Ta'ala an yusalli wa an yasum, la nusalli wa la nasum masalan. Hadha ma'siyah kabirah, ini dosa. Meninggalkan perintah Allah itu maksiat. Nah, sebaliknya juga artinya apa? Melakukan segala larangan Allah, melakukan segala larangan Allah itu juga maksiat. Hari ini orang memahami maksiat itu adalah melakukan segala larangan Allah. Minuman keras masalan, syarbul khamar masalan, atau judi, atau berzina, atau sirqah, mencuri, itu dikatakan maksiat. Atau juga narkoba, yang hari ini telah mewabah juga penyakit narkoba ini melebihi daripada penyakit corona. Orang mengatakan ini maksiat. Tidak. Maksiat juga artinya kita tidak melakukan perintah Allah, itu maksiat dalam ilmu tauhid. Tidak salat, menunda-nunda. Tibanya waktu salat sudah azan dikumandangkan, kemudian para santri, anak-anak kita, para masyarakat masih duduk di warung kopi, masih ngopi padahal azan sudah dikumandangkan, salat semuanya berjamaah di masjid, tidak ada orang, itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mungkin orang hidup di dunia ini maka pasti ada melakukan kesalahan-kesalahan. Maka kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah menyebutkan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi setiap dosa yang kita lakukan akan menutup mata hati kita. Hari ini kita mengejek teman, besok kita menggunjing tetangga, besok lagi kita tulis di Facebook dengan
harapan dengan dilihat orang lain, padahal kata-kata kita mengejek teman, mengejek sahabat, dan itu dosa, maka akan menutup mata hati kita. Maka yaksibun, apa yang kita kerjakan itu akan berbekas di hati kita. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, innal mu'mina idza aznaba kanat nakatan sauda fi qalbi. Orang mukmin itu kalau dia melakukan dosa, maka hatinya yang kemarin itu suci dan bersih, dia titik satu titik. Umpamanya di sini ada bersih masih putih, kemudian dititik dengan noda hitam. Nakatah, kita titik dengan noda hitam. Besok kita lakukan lagi, kita titik lagi. Besok kita latihkan lagi, titik lagi. Inilah dalam bahasa Aceh, benak hati, benak. Tertutup mata hatinya hingga tidak menerima kebajikan. Kenapa? Karena sudah banyak melakukan perbuatan dosa. Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbahu. Andai kata bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hapus titik dan noda yang ada di hati tadi. Andai kata ditambah lagi esoknya berbuat maksiat lagi, titik lagi. Begitulah artinya hati kita selalu dalam keadaan kadang bersih, kadang ternoda. Maka jangan noda hati kita dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ihtam katsiran. Ihtam jayidan, mukaffaratuz dzunub. Bagaimana menghapuskan dosa? Pengampunan dosa itu bagaimana? Fil Islam la najid masalah. La najid, tidak kita dapati umpamanya ada penebusan dosa, tak ada. Bayar uang, hari ini mencuri, kemudian bayar datang ke masjid dengan banyak sedekah, atau dengan datang ke masjid kasih uang ke teku imam kemudian dihapus dosa. Tidak ada dalam Islam. Dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada cara-cara sehingga Allah mengampuni dosa. Nah, ini yang harus diperhatikan karena judul kita pada kesempatan ini adalah mukaffaratuz dzunub. Itu bagaimana? Yaitu pengampunan atau penghapusan dosa. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza kana min taba'atin nafsil bashariyah an tartakiba ba'dal ma'asi li'anna al-insan laysa 'aqlan faqat wa innama huwa 'aqlun wa madatun wa gharaiz wa syahwat wa ruh wal jasad kullu bani adam khata fa inna Allah syara'a wasaila muta'addidah litakfiri dzunub. Nah, di sini jelas disampaikan dalam kitab tauhid, jelas semua anak Adam, kullul insan lahu khata, lahu nisyan. Pasti ada dosa. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan lahu fil insan aqlun faqat, aqlun fahasbu, walakin Allah khalaqa kadzalika hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Malaikat tidak ada nafsu, wajar malaikat tidak punya salah. Kalau ibaratnya mobil, cuma Allah ciptakan rem saja. Nah, kita diciptakan gas juga sama Allah. Nah, ini kesempurnaan kita. Bagaimana Allah sempurna, Allah menciptakan kita. Kita ada rem, ada gas. Mana Ustaz remnya? Rem akal. Gas apa? Hawa nafsu. Wajar malaikat tidak melakukan kesalahan. La ya'sunallah abada. Wajar malaikat tidak melakukan dan buat maksiat kepada Allah abadan. La yumkin ada Allah al-malaika ya'sunallah. Lianna ma khalaqallahu ma khalaqallah fil malaikah minal hawa. Hawa nafsu tidak ada. Tapi kalau manusia, Allah menciptakan hawa nafsu. Maka kita kemarin bulan puasa sudah digembleng hawa nafsu kita, dilatih hawa nafsu kita supaya kita terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh derajat takwa, la'allakum tattaqun. Nah, maka anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kepingin materi, kepingin punya sedikit, kemudian ada nafsu syahwat, kepingin pegang HP. Kalau umpamanya kita sudah dewasa nanti, kepingin wajar seorang manusia kita naluri insani, kepingin punya rumah, nanti kepingin punya kereta, wajar.
Tetapi inilah kita fungsinya rem, akal yang Allah beri dan iman, mengontrolnya iman. Contoh, ini kita ingin memiliki rumah, uang tak ada. Kenapa? Tak ada uang. Tak perlu harus mencuri. Ada rem, kita rem nggak ada. Ada uang. Kemampuan kita cuma rumah tipe 36. Rumah yang kecil, 2 kamar atau 1 kamar. Ya kita gas sesuai gas kita. Ya kita bikin karung, jangan sampai besar pasak daripada tiang sehingga kita akan melakukan dosa. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali. Yang pertama adalah al-istighfar, minta ampun kepada Allah. Ada cara-cara untuk kita melakukan atau untuk diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan cara beristighfar. Apa itu istighfar? Maka kita apa itu istighfar? Definisi istighfar adalah talabul maghfirah minallahi ta'ala. Minta ampun. Jangan bosan-bosan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'ullaha yauman fi yaumin kam marrah? Berapa kali? 70 kali. Satu hari satu malam Rasulullah berdoa untuk diampuni oleh Allah 70 kali. Jangan sampai bosan-bosan meminta ampun. Karena semua manusia itu kullul bani Adam khata'. Setiap bani Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tapi adalah sebagus-bagus orang yang melakukan dosa, dia taubat dan tidak mengulangi kesalahannya. Anak-anak kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Yang pertama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Talabul maghfirah. Minta ampun. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 110 Allah menyebutkan wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsah summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Siapa saja yang melakukan perbuatan maksiat aw yadlim nafsah atau dia mendalimi dirinya, melakukan kesalahan, kan mendalimi dirinya. Pernah dia mengambil punya orang lain, pernah dia mencaci orang lain, pernah dengan kata-katanya menyinggung perasaan orang tua, perasaan tetangga, maka segera yastaghfirullah. Summa yastaghfirullah, segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajidillaha ghafuran rahima, maka kamu akan mendapati Allah akan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Minta ampun kepada kesalahan yang pernah kita lakukan. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua apa? Taubat. At-taubah. Taubah. Apa definisi taubat? Hiya an-nadamu ala fi'li zanbi. An-nadam ala fi'li zanbi. Menyesal terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita menyesal pernah kita mencuri, mengambil pulpen teman, mengambil buku teman di kelas, kita coret-coret, melakukan dosa sekecil apapun, menyesal kita. Ya Allah, saya bertobat, ya Allah, tidak mengulangi kesalahan. Ini artinya apa? An-nadam, menyesal terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Wal hazan ala irtikabihi. Hazan. Definisi taubat selanjutnya. Wal hazan ala irtikabihi. Kemudian menyesal atau sedih terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sedih kita, ya Allah, kenapa saya lakukan dosa? Kenapa ya Allah harus saya ambil pulpen teman saya, sehingga dengan saya ambil pulpen dia tidak bisa menulis, dihukum oleh gurunya. Dihukum oleh guru. Saya telah mengambil pulpennya sehingga dia tidak bisa menulis pelajaran. Nah, ini namanya sedih terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Wal azam ala tarki muawadatihi. Awal azamu ala tarki muawadatihi. Kemudian kita berjanji kepada diri kita, sungguh-sungguh kita tinggalkan perkara-perkara maksiat yang telah kita
lakukan. Kita berjanji, azam, kita azam pada diri, ya Allah, saya pasti ya Allah tidak lakukan lagi ya Allah. Ada dosa-dosa yang pernah saya lakukan pada kawan saya, pada tetangga saya, maka Allah akan menerima taubat. Nah, selanjutnya apa? Setelah kita bertaubat tadi, fi'lul hasanat, melakukan perbuatan baik. Fi'lul hasanat. Alaikum an ta'amala amalan khair, amalan salihan fi kulli yawm. Segala wa fi kulli hal. Dalam setiap waktu, setiap hari, setiap kesempatan, alas takallam kalaman sahihan wa la tukazzib. Ngomong perkataan yang baik, jangan pernah berdusta. Wala tudlimu nafsaka wala ghairika, jangan pernah kamu dalimi diri kamu, mendalimi orang lain. Itu maknanya adalah itu fi'lul hasanat, melakukan perbuatan baik. Sudah kita pernah melakukan baik, jangan lupa berdoa. Doa itu juga ibadah. Nah, kemudian kita mengaji, menghafal Quran, minta ampun kepada Allah, bersedekah, menolong kawan-kawan kita yang tadinya tidak mampu, dia umpamanya tidak ada pulpen karena uang jajannya belum sampai, umpamanya orang tuanya telah datang, kita beri pinjaman. Di pesantren umpamanya ada anak yatim, tidak ada jajan, kita jajan, umpamanya ada 3 kue, 4 kue sekali makan. Jangan lupa kawan kita juga mungkin belum ada uang jajan, berbagi bersama. Itu juga ibadah, melakukan kebajikan. Jadi kalau kita ingin dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara ini. Yang pertama istighfar, yang al-istighfar, kemudian taubat. At-taubatu kama fi'lul hasanat, melakukan perbuatan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taha Allah menyebutkan faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Sesungguhnya siapa saja yang bertobat setelah melakukan perbuatan yang tidak baik, setelah kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertaubat, memperbaiki diri kita, sesungguhnya fa innallaha yatubu alaihi, sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Insyaallah Allah akan menerima taubat. Lalu juga Allah menyebutkan dalam surah Taha, wa inni laghaffar liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada. Sesungguhnya aku maha pengampun, la ghaffar. Taukid ini, la ghaffar. Sungguhnya kata Allah, aku la ghaffar, maha pengampun, pasti ku ampuni. Liman taba, siapa? Siapa saja yang taba, dia bertobat daripada maksiat yang pernah dia lakukan, taba. Bagi siapa yang bertobat, wa amana, dan beriman kepada Allah, wa amila salihah, lalu dia berbuat perbuatan baik, melakukan perbuatan baik, wa amila salihah, summahtada, kemudian Allah akan memberi petunjuk bagi orang-orang seperti ini. Anak-anak kami, ya talabah, fi hadhihi munasabah kadzalika sa'asra lakum min ba'di ihtamu. Nah, kemudian taubat ini adalah syarat daripada pengampunan dosa kita. Kemudian fi'lul hasanat, melakukan perbuatan baik. Yang ketiga, melakukan perbuatan baik. Maka Allah juga menyebutkan dalam surah Hud 114, innal hasanati yuzhibnas sayiat. Sesungguhnya dengan berbuat baik akan menghapuskan kejahatan atau menghapuskan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Artinya dengan bertobat, dengan beristighfar, dengan melakukan perbuatan baik, juga ditimbangan di hari akhir nanti, ditimbang kita si A masuk surga atau neraka, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil hisab, di hari hisab nanti ditimbang mana perbuatan dia, banyak dosa atau banyak taatnya kepada Allah. Dikala timbangannya banyak dosanya, maka dia min ahlin nar. Dikala banyak timbangan baiknya, min ahlil jannah. Tapi dikala kita ada dosa, kemudian minta ampun dan bertobat, sebesar apapun dosa, kemudian Allah ampuni dosa, maka dah mansuh.
sudah dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam tidak ada umpamanya dosa diwariskan kepada anak cucu, tak ada. Dalam Islam kita melakukan dosa, kita yang menanggung dosanya, tidak anak kita. Tidak anak kita dan orang tetangga kita, tidak ada. Karena kita yang melakukan dosa, kita yang menanggungnya terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Tapi juga Allah memberi kita cara-cara, Allah memberi kita bagaimana supaya dosa yang pernah kita lakukan, namanya kita manusia, hidup di dunia ini mesti ada salah. Maka di sini Allah juga menyuruh kita untuk taat dan tidak mudah berbuat maksiat kepada Allah. Juga kita terus beristighfar, bertaubat dan melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Inilah anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita tauhid pada kesempatan ini adalah yaitu mukaffaratuz dzunub, yaitu bagaimana dosa kita dihapuskan Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara. Yang pertama adalah al-istighfar, minta ampun, yang kedua taubat, dan yang ketiga adalah fi'lul hasanat. Nah, di akhir ini pasti Ustadz akan menanya pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ini nantinya kalian jawab dan kalian kumpulkan sama Ustadz setibanya kalian di pesantren. Akan Ustadz koreksi. Bagi siapa yang menonton channel ini, pasti dia bisa menjawabnya. Tapi bagi siapa yang tidak menonton dan tidak memerhatikan, pasti dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan yang Ustadz sampaikan. Ayuha, as'alukum bil Arabiyyah. Limadha? Lianna hadha daras tauhid fi sana ar-rabi'ah. Walakin as'al bil Arabiyyah wakadzalika satarjim ila lughah al-Indonesia. Ayuha al-awwal, as-su'al, ma hiya mukaffaratuz dzunub? Sebutkan. Kafaratuz dzunub, sebutkan. Ini sudah ada nih. Tinggal sebutkan. Sebutkan. Atau apa itu pengampunan dosa? Maka ada cara-caranya. Bagaimana cara pengampunan dosa? Nah, ini ada cara-caranya. Yang kedua, asani, soal asani, mal farqu baina istighfar wal taubah? Mal farqu baina istighfar wat taubah? Apa beda istighfar wat taubah? Laqad syarahtu at-taubah wa istighfar. Ayo, sa'u'idukum limarrah tsaniyah. Ya hitam. Al-istighfar wa taubah. Al-istighfar huwa talabul maghfirah, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ada makna al-istighfar. Wa taubah hiya an-nadam ala fi'li zanbi, yaitu menyesal terhadap perbuatan kesalahan yang pernah kita lakukan. Wal hazan ala irtikabihi, kemudian sedih terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Wal azam ala tarki ma'awadatihi, dan kita berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah kita lakukan. Itu namanya taubat. Dan tadi yang saya sediakan istighfar dan taubat. Nah, selanjutnya yang ketiga pertanyaan Ustaz, mal maqsud biqauli ta'ala innal hasanati yuzhibna sayiat? Sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik. Ma maksud? Ayuha, hadza ma astati'u an ubayyana lakum. Asa an yanfa'a li wa lakum jami'a. Akhiran, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.